Kita tunggu aja karena memang belum masak ya. Biasanya memang sangat besar-besar buahnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, salam kopi inspirasi 81. Nah, kemarin ceritanya saya mau nyemprot teman-teman. Saya sudah ke ladang membawa Roundup dan Gramaxon yang saya gunakan teman-teman ya. Namun sampai di ladang saya mendekati sumur ya. Ternyata mulai mengering teman-teman. Jadi intensitas hujan sudah mulai menurun. Kadang-kadang ada hujan pun, namun tidak lebat hujannya. Membuat kondisi ini terjadi. Pada saat musim hujan kemarin ini penuh terus ya. Jadi sampai amber-amber ya, sampai keluar-keluar. Nah, tapi sekarang ternyata sudah di dasar ya airnya. Ini kalau saya timba ini habis teman-teman. Kalau saya buat nyemprot, otomatis saya pending ya, saya bawa pulang lagi obatnya. Kondisinya sekarang seperti ini, berarti kita perlu waspada. Sehingga saya putuskan gulma-gulma saya untuk saya tabas saja, tidak saya semprot ya, karena kondisinya seperti ini. Dan infonya juga Kalimantan Selatan ini yang tempat saya tinggal ini juga terkena dampaknya ya untuk kemarau 2025. Dengan berita tersebut dan juga intensitas hujan sudah mulai menurun dan tidak terlalu deras dan juga tidak terlalu sering, sehingga sumur-sumur juga sudah mulai kering seperti ini. Nah, sehingga kita harus lebih waspada ke depannya dan mempersiapkan diri untuk kebun kita ya teman-teman. Nah, rencana yang mau saya semprot, yang saya racun teman-teman, itu bagian-bagian yang seperti ini ya. Bagian yang kosong dari sawit ya. Area-area yang sawitnya saya potong sehingga bagian pernapasan dari sawit kita ini contohnya, kemudian di situ juga iya ya, di situ juga iya. Jadi ada banyak teman-teman di tempat saya itu memang saya sengaja saya potong ya. Terutama memang buahnya tidak produktif juga iya, dan terlalu rapat juga iya. Nah, saya pelihara area kosong ini. Nah, saya kendalikan gulmanya. Nah, sebenarnya informasi untuk kemarau itu juga saya sudah dapatkan. Hanya saja memang sengaja juga mau saya semprot ini, tapi maunya saya adalah dia sudah tumbuh sebelum kemarau itu tiba. Nah, mau saya seperti itu ya. Nah, ternyata pas saya ke ladang ya itu yang terjadi teman-teman kemarin ya. Saya lihat sudah mulai kering ya, sehingga saya urungkan niat saya untuk membasmi gulma ini dengan racun ya. Dan bisa saja nanti saya tabas begitu aja atau saya biarkan juga, sebenarnya tidak ada masalah. Ini sumur kecil yang memang kami buat. Saya sediakan sumur kecil di sini untuk mengasah parang. Nah, kalau udah hujan deras dia itu akan terisi ini airnya, dan ini kering sekali teman-teman ya. Memang sudah hampir kemarau nih kayaknya. Jadi hujan sudah mulai jarang sekali. Oleh karenanya teman-teman, saya sarankan kepada teman-teman yang areanya itu juga nantinya terdampak oleh kemarau ya, atau Anda lihat sendiri di daerah Anda itu intensitas untuk hujan sudah mulai reda atau hujannya itu sudah mulai jarang, dan adapun hujan itu juga tidak terlalu deras, untuk tidak membasmi gulmanya dengan racun ya. Cukup ditabas saja. Kalau gulmanya masih rendah-rendah, dibiarkan saja juga tidak apa-apa teman-teman. Atau memang terpaksa ya, area Anda itu sangat tidak terkendali gulmanya, bagian-bagian tertentu saja yang dikendalikan pakai racun. Jadi jangan semuanya ya, jangan semprot total, maksudnya seperti itu. Nah, ini contohnya teman-teman di daerah persawitan saya yang sawitnya sudah saya matikan juga. Ini juga saya tabas begini aja. Nah, ini saya harapkan nanti ya, saya harapkan pas kemarau itu ini sudah mulai tumbuh bagus rumputnya ya. Malah kepingin tumbuh rumputnya, ini gimana teman-teman ya. Kalau di daerah perkebunan itu rumput sangat penting ya. Nah, itu beda dengan sejenis hortikultural ya. Diharapkan kalau sawit lahannya itu tetap harus hijau ya teman-teman, jangan sampai kering kerontang. Ya, memang semua gulma itu mengganggu, tapi pada saat kemarau mereka sangat dibutuhkan. Karena Anda bisa bayangkan pada saat kemarau kemudian lahan Anda itu kering kerontang semuanya, tidak ada penutup tanah sama sekali. Nah, itu sangat kering dan kerontang ya, sangat berbahaya bagi tanaman kita.
Nah, kalau rajin kita tabas teman-teman, itu hasilnya seperti ini ya. Dia tumbuh ya, tumbuh rumputan, tapi rumput lunak biasa ya, bukan kekayuan. Nah, adapun kekayuan itu paling terhitung satu atau dua seperti ini, karena tidak terjangkau oleh mesin kita ya, karena dia berada di tengah-tengah gawangan mati. Jadi kita hanya bisa memangkas bagian atasnya saja, sehingga dia tumbuh kembali. Tapi kalau kekayuannya berada di luaran sini, otomatis kita gasak ya, kita tabas, itu mepet dengan tanah, lama-lama dia mati sendiri teman-teman. Kalau kekayuan, tapi kalau rumputan seperti ini tetap dia tumbuh. Nah seperti ini ya, jadinya akan mudah lagi kita kendalikan ya. Nah ini teman-teman, kemarin saya sebenarnya ini yang mau saya semprot ya, mau saya kendalikan menggunakan racun tuh ini ya. Tadi ini sangat luas sekali lahan kosongnya sampai di sana ya. Ini sawit beli ya teman-teman, jadi kemarin kita beli, ternyata kita seleksi itu banyak sekali sawit jantannya ya, jadi kita buang semua. Ini panjang sekali dari sana sampai ke sini. Nah kemarin ini disulam ya, ini baru, tanaman baru. Nah, kalau saya bersihkan sudah mengelilingi ya area-area piringan, kemudian pasar pikul sudah. Ini kan memang area kosong gitu ya. Nah, kalau sulamannya ini sudah segini ya. Lumayan agak besar. Nah, ini juga belum saya bersihkan piringannya. Tujuan saya gini teman-teman, saya racun kemarin tuh maunya kan sebenarnya banyak kekayuan teman-teman awalnya. Jadi saya tabasi ya, cuman tumbuh kembali seperti ini ya. Nah, mau saya racun, syukur-syukur kalau dia ikut mati. Kalau nggak ikut mati, kan rumputnya ini mati, kemudian tinggal tunggul-tunggul dari kekayuannya, sehingga saya mudah untuk mengambilnya ya. Kalau seperti ini akan agak sulit, sedangkan ini tunggulnya masih agak-agak tinggi gitu loh. Ya, jadi membersihkannya agak sulit. Tapi melihat kondisi sepertinya mau kemarau, jadi saya biarkan dulu aja, mungkin saya tabas kali ya nanti ini ya. Jadi sampai seperti ini kita ini teman-teman, kita perhatikan ya untuk lahan kita ya. Nah ini teman-teman ya, di sebelah kanan ini lebih parah lagi teman-teman. Dia emang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu hijau, tapi ada ilalangnya. Kelihatan teman-teman ya, ada ilalangnya ya. Tuh, tumbuh ilalangnya. Jadi sedetail itu harus kita perhatikan. Kemudian itu ada kekayuan ya. Kita lihat ini juga iya, kemudian di sini juga iya. Nih ya. Nah, inilah bagian-bagian area-area kosong ya. Seperti ini. Ini sudah saya tabas dulu teman-teman pakai arit ya. Tapi sudah mulai tumbuh. Sebenarnya nggak apa-apa seperti ini, itu nggak mengganggu sawit kita sebenarnya ya. Tapi kalau kita tidak mengendalikannya, maka dia akan semakin tumbuh subur dan semakin meninggi. Kalau sudah mulai rimbun meninggi dan susah dikendalikan, nah itu nanti akhirnya apa? Akhirnya kita perlu tenaga ekstra atau biaya tambahan untuk membersihkannya. Nah itu yang kita tidak mau. Maka sedini mungkin harus kita bersihkan. Nah gitu ya. Tidak mengganggu ke sawit secara langsung, tidak teman-teman ya, karena dia jauh dari sawit ya. Kalau malah menguntungkan, untuk kelembaban tanahnya malah menguntungkan sebenarnya. Tapi kalau tidak dikendalikan, nah itu akan mengeluarkan tenaga dan biaya lagi, itu loh maksudnya itu ya. Ini agak susah sekali dikendalikan ya. Yang bagian menjalar seperti ini, apa namanya ini teman-teman, ini kambing suka ini ya daunnya ya. Ini ditabas itu gampang, tapi tumbuhnya sangat cepat. Kalau ini dia akan menjalar ke bagian pelepah ya. Kalau pelepahnya itu sampai ke dia, maka dia akan senang hati untuk menjalar ke atas ya. Nah seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini. Semoga bahagia selalu dan semoga para petani sawit swadaya semakin semangat ya, tidak menyerah. Semoga harganya juga semakin baik ke depan ya teman-teman. Buahnya seperti ini teman-teman ya, kurang besar ya, kurang
kurang besar dan kurang bagus teman-teman. Buahnya masih ini kondisinya belum sempurna lagi ya. Ini biasanya sangat besar yang di depan kita ini, yang saya syuting ini. Buahnya itu sangat besar-besar. Ini kebetulan segini-gini aja teman-teman ya. Ini bisa gede-gede teman-teman buahnya. Kita tunggu aja karena memang belum masak ya. Biasanya memang sangat besar-besar buahnya ini. Sampai di sini semoga bermanfaat. Salam Kopi Inspirasi 81. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.